Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, saat ini kita hidup di zaman ketika berbagai bentuk pengobatan atau anjuran untuk berpola hidup sehat, baik secara modern atau memakai pengobatan alternatif maupun tradisional, semakin mudah diakses dan dikonsumsi. Namun di balik kemajuan itu terdapat sebuah pertanyaan mendasar yang jarang kita renungkan. Apakah semua pengobatan ketika dikonsumsi lebih banyak akan memberikan manfaat yang lebih besar? Jawaban ilmiahnya adalah tidak. Bahkan sebaliknya, pengobatan yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh, dengan pembawaan tubuh, dapat berubah menjadi racun secara fisik, mental maupun spiritual. Disinilah kita perlu mengenal sebuah prinsip biologis yang sangat mendalam, namun sering terlupakan, yaitu hormesis. Hormesis adalah prinsip dalam biologi yang menyatakan bahwa paparan terhadap suatu stresor atau tekanan dalam dosis yang kecil dan terkontrol itu justru dapat memberikan manfaat adaptif, penyesuaian, kemampuan menyesuaikan bagi tubuh. Dengan kata lain, sedikit tekanan, sedikit racun, sedikit kekurangan, bila terukur, bukan menghancurkan tetapi menguatkan. Contoh nyata, otot kita menjadi lebih kuat setelah latihan olahraga. Otot sedikit rusak, tapi justru tubuh lebih kuat setelahnya. Tapi jika berlebihan, tidak sesuai kondisi tubuh, malah akan merusak tubuh sendiri. Saat tubuh diberi beban fisik, seperti angkat beban atau lari jauh, terjadi kerusakan kecil pada otot dan stres fisiologis. Namun tubuh menanggapi dengan otot menjadi lebih kuat, stamina meningkat, dan sistem kekebalan lebih tangguh. Namun jika stres fisik ini terlalu berat dan tidak diimbangi dengan pemulihan, justru dapat menyebabkan cedera atau kelelahan kronis. Tubuh bisa menjadi lebih sehat dan terhindar dari kegemukan dan diabetes melalui puasa, yang salah satunya dengan cara yang namanya intermittent fasting, yaitu berpuasa secara rutin, misalnya seminggu 2 kali, itu bisa menyebabkan manfaat yang banyak. Tubuh kekurangan energi sesaat, tapi setelah itu sel-sel menjadi lebih bersih dan efisien pada orang yang berpuasa. Contoh lain pemberian vaksin, yaitu dosis kecil dari bakteri yang dilemahkan pada vaksin itu akan melatih sistem kekebalan tubuh melalui paparan ringan virus yang dilemahkan itu. Namun apabila dosis atau frekuensinya melampaui ambang toleransi tubuh yang seharusnya menyembuhkan, justru menjadi penyebab penyakit. Dalam dunia medis, prinsip hormesis telah menjadi dasar dalam banyak pengobatan. Misalnya pemberian kemoterapi pada dosis tinggi berisiko membunuh pasien. Namun dosis kecil dan terukur itu dapat menargetkan sel kanker dengan efektif. Sering kita beranggapan bahwa kalau kita minum jamu atau herbal karena bahannya bersifat alami, maka dianggap aman digunakan secara bebas. Ini adalah kesalahan yang berbahaya. Contohnya ginseng itu bila dikonsumsi dalam jumlah kecil dapat meningkatkan stamina dan sistem imun. Tapi bila dikonsumsi berlebihan, justru dapat menyebabkan susah tidur, berdebar-debar, dan gangguan tekanan darah. Seberapa besar dosisnya akan menentukan apakah ia menjadi obat atau racun. Jika prinsip ini dilanggar, maka pengobatan apapun bentuknya bisa menjadi bumerang yang merugikan. Prinsip hormesis itu tidak hanya untuk tubuh, tapi juga berlaku di masalah mental. Contohnya, stres yang ringan itu dapat meningkatkan fokus dan memperkuat mental, seperti waktu mengerjakan ujian, memperkuat mental. Tapi kalau mengalami stres yang terlalu berat dan lama, itu akan bisa melemahkan daya tahan tubuh malahan. Maka tidak semua yang menyembuhkan itu boleh diberikan sebanyak-banyaknya. Tidak semua yang alami itu pasti aman. Dan tidak semua tekanan itu buruk.
asal berada dalam batas hormesis. Jadi, pengobatan yang menyembuhkan adalah yang menghormati kapasitas tubuh, memberi kesempatan tubuh beradaptasi atau penyesuaian diri, dan tidak boleh bersifat memaksa, tapi bersifat menguatkan. Contoh penerapan hormesis yang perlu kita lakukan, misalnya olahraga ringan tapi rutin. Saat kita berolahraga, tubuh merasa stres, jantung berdebar, otot merasa lelah, tapi justru karena itu tubuh belajar jadi lebih kuat. Otot tumbuh, jantung sehat, dan pikiran jadi segar. Kalau terlalu berat, bisa cedera. Tapi kalau cukup, hasilnya luar biasa. Berpuasa sesekali atau puasa intermittent, tidak makan selama beberapa jam bisa membuat tubuh terpaksa membersihkan sel-sel rusak dan memakai cadangan energi. Ini membantu menyeimbangkan gula darah, memperbaiki metabolisme, dan memperlambat penuaan. Paparan dingin, misalnya mandi air dingin. Mandi air dingin membuat tubuh terkejut, tapi justru bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan membantu mengurangi stres. Asalkan tidak berlebihan dan dilakukan dengan hati-hati. Paparan panas seperti mandi sauna atau berada di ruang panas seperti sauna membuat kita berkeringat. Ini seperti latihan ringan bagi jantung dan pembuluh darah. Tubuh belajar mengatur suhu dan mengeluarkan racun lewat keringat. Dengan memahami hormesis, kita belajar bahwa tubuh manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk tumbuh melalui kesulitan-kesulitan, seperti besi yang ditempa api atau berlian yang lahir dari tekanan-tekanan. Kesehatan dan kekuatan sejati seringkali justru muncul dari tantangan yang dikelola dengan bijak.